Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Allah karena masih memperkenankan setiap kita untuk menikmati sepekan yang indah dengan berbagai tugas tanggung jawab kita. Kita melakukan berbagai aktivitas dan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga juga Tuhan memberikan kita kesempatan di minggu pagi ini berkumpul bersama untuk menaikkan ucapan syukur karena Tuhan masih menyertai kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eunika Mohede. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2022 dan pada kesempatan ini saya sedang menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai mahasiswa praktik berkhotbah Homiletika 2. Dan saya berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya kota Manado, dan saya berasal dari Sinode Gemim, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Demikian perkenalan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema sepekan kita pada minggu ini adalah menjadi saksi kemuliaannya, yang terambil dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara menjadi saksi kemuliaan Tuhan, kita harus mengerti bersaksi untuk dunia dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika berbicara tentang bersaksi untuk dunia, berarti meliputi beberapa aspek, yaitu hal duniawi, keangkuhan, dan kefanahan. Dan ketika kita berbicara tentang bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, berarti menanggalkan diri, melepaskan dosa, dan hidup baru, di mana kita tidak lagi menjadi diri kita yang penuh dengan kedagingan, tetapi kita menjadi diri yang seutuhnya segambar dan serupa dengan Allah, yang nantinya akan memancarkan terang kemuliaan Allah melalui tindakan kita. Tindakan-tindakan ini lahir di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam bermasyarakat kita. Tindakan-tindakan tersebut harus lahir dengan kerendahan hati, ketulusan ikhlas, tanpa memandang apapun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini banyak simbol maupun tanda yang menjadi ciri khas orang Kristen, entah itu tanda salib dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu, simbol ataupun tanda apa yang menciri khaskan kekristenan yang sering kita jumpai? Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa dan apa saja? Benar sekali, kalung salib, patung salib, dan lain sebagainya, itulah yang sering kita jumpai, sebuah tanda-tanda atau simbol yang menciri khaskan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seringkali simbol ataupun tanda ini yang akan mengarahkan kepada kita, siapa kita, latar belakang kita, dan kepercayaan kita sebagai identitas diri. Tetapi simbol tersebut sudah sangat pasaran dan banyak digunakan oleh orang-orang, baik di sosial media, dunia entertainment, dan lain sebagainya. Ini digunakan hanya sebagai sebuah aksesoris, merchandise, souvenir, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya simbol yang kudus dan sakral ini akan perlahan-lahan beriringan menjadi hal-hal duniawi. Oleh karena itu, kita harus mengkritisi dan mempergunakan simbol-simbol dan tanda-tanda ini sebagai hal yang baik dan akan memuliakan nama Tuhan. Di sisi lain, kita berbangga karena tanda salib ini, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, ini dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi pada realitanya, kehidupan kekristenan, orang-orang yang memakai tanda salib ataupun simbol ini kadang menutupi tanda-tanda ataupun simbol tersebut ketika kita berjumpa dengan orang lain ataupun berinteraksi. Mungkin hal tersebut ditandai karena rasa takut, gelisah,
cemas karena pikiran negatif. Mungkin hal ini juga difaktori oleh dengan siapa ia berinteraksi, lingkungan ia berada, dan latar belakangnya juga mempengaruhi pemikiran yang mempengaruhinya. Kalau begitu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa identitas yang sejati yang tidak akan kita ingkari di depan manusia maupun Tuhan, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati? Dan bagaimana kita akan mempertahankan dan mengeksiskan identitas itu sebagai rasa syukur atas keselamatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Tentu saja, identitas yang sejati akan lahir ketika kita ingin menjadi saksi-saksi kemuliaan Allah. Itu memiliki kesiapan sikap kita untuk menghadapi tantangan-tantangan, di mana kita bersaksi dan membawa terang kemuliaan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terlebih dahulu harus melihat situasi yang pada akhirnya akan membawa Yesus memberikan perintah untuk murid-muridnya agar meneruskan pengajarannya tentang kasih. Situasi ini adalah situasi yang mencekam Yesus, di mana ia tahu sebentar lagi akan ditangkap dan mengalami penderitaan, yaitu penderitaan di kayu salib. Sebelum itu, Yesus mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya sebagai sebuah tanda kasih, kehormatan dalam kerendahan, dan kemuliaan Yesus, yang juga mengarahkan bahwa Yesus ini tahu akan ada yang menyangkalnya dari salah seorang murid-muridnya. Akan tetapi, Yesus tidak berfokus kepada siapa yang akan menyakitinya. Yesus ingin agar pengajaran-pengajarannya lah yang akan menjadi fokusnya, yang akan diteruskan oleh murid-muridnya untuk disebarluaskan. Pengajaran seperti apa yang Yesus maksudkan? Yaitu tentang kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Kristus Yesus, Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35, kita akan melihat kembali maksud, tujuan, dan makna dari setiap ayat yang ingin menyiratkan kepada kita sebuah perintah atau ajakan. Perintah ini yang dimaksudkan Yesus seperti apa wujudnya? Dalam ayat yang ke-31, Yesus dengan terus terang menyampaikan tentang konsep kemuliaannya, di mana kemuliaan akan bercahaya dan menyala ketika diri kita secara sadar mengakui, percaya, dan melakukan secara konsisten perintah yang ingin Yesus wariskan kepada kita. Warisan seperti apa dan apa bentuk warisan tersebut? Kita akan melihat di ayatnya nanti, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui mengapa penting kita untuk mempermuliakan anak manusia, yaitu Yesus dan Allah. Ayat yang ke-32 menyatakan tentang kemahakuasaan dan kemuliaan Allah di dalam anaknya yang menjadi manusia. Sebab satu-satunya yang mampu melampaui kekuatan manusia adalah anak Allah, yaitu Yesus. Manusia dengan kekuatannya sekalipun tidak akan sesanggup Yesus yang akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, terpaku berdarah untuk mengorbankan dan menebus dosa setiap umat manusia. Itulah mengapa peristiwa penyaliban adalah wujud kemuliaan Yesus yang nyata dan dipertunjukkan untuk seluruh manusia, di mana penyertaan ini Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak akan mempermalukan, melainkan menunjukkan kemuliaan tersebut melalui rasa sakit di kayu salib. Kembali kepada pertanyaan di awal mengenai warisan seperti apa dan apa bentuknya. Di ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, kita masuk kepada ayat yang ke-33 yang akan menghantar kita untuk mendapatkan maksud dari warisan Yesus bagi murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa hanya seketika saja. Ini menunjukkan kepada keterbatasan waktu yang sedikit atau kecil
akan kebersamaan murid-murid dan gurunya. Akan ada kondisi pencarian, di mana murid-murid melalui perkataan yang Yesus sampaikan bahwa mereka akan mencari di mana keberadaan Yesus nantinya. Pencarian tersebut sudah ditegaskan Yesus bahwa mereka tidak akan menemukan Ia, seperti perkataan Yesus sebelumnya kepada orang-orang Yahudi. Mengapa murid-murid tidak bisa mencari keberadaan Yesus? Karena Yesus akan berada di tempat di mana manusia belum bisa berada di sana. Karena keterbatasan itu yaitu kecenderungan mereka akan dosa. Akan tetapi ada sesuatu yang baik yang ingin Yesus wariskan. Terlihat dalam ayat yang ke-34, warisan ini adalah warisan tersirat, tetapi akan terlihat nyata dalam aksi tindakan kita yang mengasihi sesama, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan demikian, penyempurnaan perintah yang diwariskan Yesus kepada murid-muridnya akan nyata. Bahwa penyempurnaan perintah yang diwariskan nyata dalam ayat yang ke-35 mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Penyempurnaan kemuliaan ini akan nampak di dalam diri kita apabila kita menyatakan aksi tindakan kita untuk mengasihi sesama kita di dalam kerendahan hati, kesadaran kita, dan kita mau untuk mencerminkan nilai-nilai pengajaran Yesus tentang kasih, baik kepada diri kita sendiri, keluarga, profesi kita, rekan kerja kita, pelayanan kita, dan kepada lingkungan bermasyarakat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerminan kasih juga nampak dalam bacaan pertama kita, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-17, di mana kritikan pedas oleh orang-orang Yudea tentang Petrus yang menyembelih dan makan bersama-sama dengan golongan orang non-Yahudi. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat makan makanan jenis golongan hewan berkaki 4, hewan liar, hewan burung-burung maupun binatang jalar adalah sesuatu yang haram, di mana hal itu dianggap najis dan tidak baik bagi tradisi Yahudi. Tetapi ternyata Petrus secara tegas menjelaskan dengan perlahan dan baik bahwa ini adalah penyertaan Allah. Allah yang memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk bertobat dan mendapatkan keselamatan. Bukan hanya berlaku bagi mereka yang bersunat maupun tidak makan golongan hewan yang berkaki 4, binatang liar, dan burung. Ia juga menjelaskan bagaimana perjumpaannya dengan Cornelius, seorang perwira Romawi yang saleh, dan situasi saat itu terjadi para rasul di mana turunnya Roh Kudus di hari raya Pentakosta yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Pentakosta kita tahu bersama adalah hari raya pencurahan Roh Kudus di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-16, di mana orang-orang mulai berbicara menggunakan bahasa roh. Petrus pun teringat dengan perkataan Yesus tentang Yohanes membaptis dengan air. Tetapi Allah memberikan Yesus sebuah kuasa oleh penyertaannya, di mana Petrus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pernyataan ini merujuk pada adanya penyertaan Allah yang akan menyertai dan mengkaruniakan Petrus untuk dibaptis di dalam Roh Kudus, sehingga melalui Petrus semua orang yang di sana juga akan mendapatkan pembaptisan oleh Roh Kudus, menandakan bahwa karunia Allah juga diberikan bagi semua bangsa, bukan hanya terbatas kepada kaum Yahudi. Setelah Petrus menjelaskan kepada orang-orang di Yerusalem tentang apa yang terjadi dan tindakan seperti apa yang dipertanggungjawabkan Petrus dalam perjalanannya di kota Yope, mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Simon Petrus, orang-orang di Yerusalem sangat tenang
lalu menaikkan kemuliaan bagi nama Allah. Ini jelas terlihat dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tidak berhenti di situ saja pengajaran-pengajaran kasih yang dinyatakan Yesus bagi setiap kita. Dalam Mazmur 148 sebagai kitab nyanyian dan pujian, menyatakan tentang merdu setiap kata maupun kalimat, menaikkan dan meninggikan kemuliaan Allah yang mengajak seluruh ciptaan, malaikat-malaikat, dan seluruh unsur alam semesta untuk memuji dan memuliakan Sang Pencipta. Tidak hanya berlaku untuk orang Kristen, tetapi semua orang yang mengetahui, percaya, dan yang paling penting adalah melakukan apa yang menjadi pengajaran Yesus tentang mengasihi. Mengasihi dengan tulus akan mencerminkan kemuliaan yang terpancar dalam diri kita oleh pengorbanan Yesus Kristus. Pernyataan kasih dan kemuliaan juga nampak dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, di mana memberikan gambaran tentang masa depan yang penuh sukacita, kebahagiaan, dan harapan bagi semua ciptaan yang percaya kepada ajaran Kristus Yesus, untuk saling mengasihi, menopang satu sama lain, dan saling memberkati. Kitab Wahyu memperlihatkan penglihatan akan masa depan yang tanpa penderitaan, tanpa kesakitan, tanpa dosa. Ketika setiap umat mampu mencapai masa depan yang seturut dengan gambaran pewahyu, maka kita akan ada di hidup yang kekal, sempurna, bersukacita, kedamaian yang tidak akan tergantikan, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di suatu tempat yang sangat indah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan, yang dimana ini akan mengarahkan kita untuk mengetahui bagaimana perwujudan kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tanggal 12 Februari 1993, putra tunggal Maria Johnson, Laramie, yang berusia 20 tahun dibunuh oleh Osea Israel, yang dia juga berusia 16 tahun. Dan ia dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun, karena ini merupakan pembunuhan tingkat 2. Bertahun-tahun kemudian Mary mengunjungi Osea di penjara, dan sejak dibebaskan pada tahun 2010, mereka tinggal bersama sebagai tetangga di komunitas Northside, Minneapolis, Amerika Serikat. Maria dan Osea juga mendedikasikan waktunya untuk sebuah lembaga yang bernama From Death to Life, kematian kepada kehidupan, dari kematian untuk kehidupan. Sebuah organisasi ini didirikan untuk menggunakan penyembuhan dan rekonsiliasi untuk mengakhiri kekerasan antara keluarga, antara sesama, dan mereka yang menyebabkan kerugian-kerugian besar, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Dari ilustrasi tersebut, ada beberapa poin penting yang sangat akan membawa kita kepada perenungan dan pedoman kita. Setelah sepekan ini kita akan menjalani berbagai aktivitas. Poin yang pertama berbicara tentang kesetaraan kasih. Mary Johnson dengan hati yang besar, tulus, ikhlas, berjuang melawan pikiran-pikiran negatifnya selama bertahun-tahun untuk akhirnya menyatakan, memberikan, dan membagi kasih yang selalu ia berikan kepada anaknya. Dan ia nyatakan sekarang hal tersebut kepada Osea Israel, di mana terlihat Mary menyadari bahwa hal-hal yang menyakitkan yang ada di masa lalu sudah tidak penting, karena yang terpenting sekarang adalah kasih yang setara. Bukan hanya diberikan bagi mereka yang berbuat baik, tetapi ini juga berlaku bagi setiap mereka yang mempunyai kesalahan. Karena mereka yang tidak menyadari kesalahan mereka adalah mereka yang sangat angkuh dan masih melekatkan
kehidupan duniawi mereka. Mereka belum menanggalkan jati diri keduniaan mereka untuk mengorbankan diri mereka, untuk mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, untuk mengasihi dan melepaskan dendam maupun rasa sakit yang orang lain berikan bagi diri kita sendiri. Terkadang pun kita masih melakukan hal tersebut, menyakiti orang lain. Oleh karena itu, Hosea dan Mary ini mengingatkan kita tentang hidup yang berdampingan, bahwa kasih itu harus mendampingi satu sama lain, yang juga mengingatkan kita tentang karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk kita semua, atas dosa-dosa kita yang kita perbuat, sadar maupun tidak sadar. Poin yang kedua berbicara tentang pembebasan dan kedamaian. Mary Johnson sebagai seorang aktivis hak asasi manusia bekerja untuk membebaskan orang-orang dari penindasan dan memberikan kedamaian kepada mereka yang terluka. Sebagai saksi Kristus, kita juga harus menyatakan kemuliaan tersebut dengan menjadi bagian dari pembebasan dan kedamaian hak-hak orang lain yang membutuhkan. Ketika kita melihat atau menemukan ada orang yang tertindas, yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kita harus menolong dan membantu. Tentu saja cara-cara tersebut harus kita pikirkan dengan bijak dan matang, supaya setiap langkah yang kita ambil untuk menolong orang tersebut juga tidak membahayakan bagi diri kita. Jauh sebelum menolong orang lain, kita harus menolong diri kita sendiri, supaya kita mampu menjadikan diri kita sebagai perwujudan kasih yang nyata dan sejati. Oleh karena itu, sebagai saksi kemuliaan Tuhan, kita dapat mempromosikan keadilan melalui tindakan kasih kita kepada sesama. Poin yang ketiga berbicara tentang melayani tanpa mendiskriminasi. Yesus Kristus melayani semua orang tanpa membedakan latar belakang, status sosial, dan pengaruh apa kita dunia ini. Mary dan Hosea membangun sebuah lembaga yang menjadi perlindungan dan keamanan bagi setiap orang. Visi misi mereka adalah pelayanan yang tidak membedakan siapa dia yang mereka layani, akan tetapi bagaimana dia mampu berdaya dan mendapatkan haknya untuk hidup. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dan menunjukkan kasih kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman seperti Petrus yang tidak membela diri karena kekuatannya sebagai manusia, melainkan secara tegas memberitahu kemuliaan Allah yang hadir bukan hanya untuk kaum Yahudi, tetapi bagi semua bangsa. Jadilah juga seperti Mary dan Hosea yang mampu melepaskan pengampunan dan kedamaian untuk meninggalkan kekelaman di masa lalu dan fokus membangun hidup yang penuh kasih, berdampak untuk banyak orang melalui kisah mereka. Kita butuh kesadaran, persiapan, dan mempraktekkan nilai-nilai yang sudah diperintahkan Yesus untuk kita saling mengasihi agar kita bisa menjadi pelaku firman dan bersaksi memancarkan kemuliaan Allah. Amin.